Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah kayaknya nyampe juga ya. Tadi mohon maaf ya anak-anak, tadi bapak sedikit terlambat, terjebak macet di jalan tadi ya. Oke, sebelumnya bapak mau tanya kabar dulu nih. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, semuanya alhamdulillah. Bapak gimana? Senang juga bapak. Baik, alhamdulillah. Tapi kok ini kelihatannya kayak pada ngantuk nih, habis begadang apa gimana nih tadi malam? Sarapan Pak, sudah malam. Oh, belum sarapan. Tugasnya tadi begadang ya? Ya. Oke, karena daripada kita mulai langsung nggak ke musik ya, kalian ini masih pada apa namanya ngantuk-ngantukan begini, coba boleh berdiri dulu semuanya. Kita ngapain tuh Pak? Berdiri aja dulu bangunannya. Waduh. Nah, dapat hadiah Pak. biar sedikit segar ya kalian, silakan yang barisan depan ngadep ke kiri, barisan belakang ngadep ke kanan. Oke. Oke, boleh di kanan, kiri. Semangat. Gimana sih Balik? Oke, boleh dipegang pundak temennya. Iya, Alhamdulillah. silakan dipijet tinggal. Ada banget. Apa? Sama Bapak pijit sama kalau Bapak dipijetin sendiri. Oke, boleh keren boleh. Ya Pak. Nah, berapa sudah Pak? Oke, dan oke, balik duduk lagi. Alhamdulillah. Oke ya, karena udah master, ketua kelas boleh ini absennya. Oke, biar nggak ada yang terlewat ya, sekalian bapak mau ngecek kehadiran kalian. Silakan nanti yang bapak sebutkan namanya silakan bilang hadir. Abdul Fatih, Hadir Pak. Farid Andi, Hadir Pak. Mawi Firmansyah, Lia Dinamianti, Hai Pak. Azara Sapitri, Fatimah Rahmawati, Risa Delvina, Saya oke, Muntia, hadir. Sulistiana. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Kalau begitu, oh tapi ini kok kelasnya belum dihapus sih kok tulisnya? Iya pas pelajaran lagi Pak soalnya. Oh gitu, jadwal pikirnya hari ini siapa? Mari Pak. Farid boleh kamu dihapuskan dulu. Aku belum main. Masa sih Pak yang punya Ah gitu, ada yang punya gitu atau KKS? Gak ada Pak. Oleh Pak Lemes. Nah nanti tolong ya anak-anak dibiasakan setelah selesai kegiatan dipastikan lagi papan tulisnya sudah bersih. Supaya apa? Supaya untuk nanti ketika guru selanjutnya masuk itu sudah siap semuanya gitu. Begitupun juga dengan peralatan anak-anak ya. Sampai nanti ada yang berantakan ya, nanti sampahnya tolong diperhatikan. Oke? Oke Pak. Setuju? Pak. Maaf ya Pak. Iya, dimaafin buat kali ini ya. Nah, oke, dan udah siap semua anak-anak berkesikal tidak ada stretching. Kira-kira ada yang tahu sekarang kita akan belajar tentang apa? Tidak. Apa itu Pak? Tidak tahu sama sekali. Sama sekali tidak. Kelubnya, aduh, nggak tahu nih. Kelubnya pasangan. Pasangan. Ya, Pacar couple. Suami istri. bukan. Jangan. Malik. Malik pasangannya sama apa emang kalau Malik? Malik pasangannya sama ngomongnya. Oh gitu. Kayaknya karena saya ciluk-ciluk gitu Malik kalau emang. Agak aneh ya. Agak aneh ini Pak. Jadi menjadi sekarang motor itu dicintai Pak. Oke, ya udah itu tadi kulitnya pasangan. Nah terus tapi dari situ ada yang udah kebayang belum kira-kira apa? Belum. Suami istri benda lagi. Psikologi. Pasangannya bukan benda hidup sih sebenarnya. Apa? Antara perangkat, nah tapi perangkatnya itu ada dua jenis. Tema. Nah apa? Tadi pelajaran geografi. Iya. SPGM itu sih. Gini deh, singkatan dari SPG.
Anak-anak ada yang tahu gak? Suami istri geografi. Ya, belum ya, asli kayak Oh, salah ya. Saya Pak. Ya. Sistem informasi geografi bukan Pak? Ah, betul banget nih. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, Ikhwan, Fatima dan itu udah betul sekali jawabannya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem informasi geografi. Udah selesai belum ya? Sip. Udah. Ya, karena sebelumnya udah dijawab ya sama teman-teman kalian, kita langsung ke materinya ya. Oke, sebelumnya Bapak izin share screen terlebih dahulu. Farid. Baik Pak. Oke. Kita kan nonton film, Pak. Oh enggak, itu di stick aja. Nah, oke. Jadi anak-anak seperti yang tadi sudah teman-teman kalian sebutkan, itu kita sekarang akan belajar terkait SIG ya, atau Geographic Information System. Nah, kalau bahasa Indonesianya Sistem Informasi Geografi. Betul sekali. Iya. Oke. Nah, jadi anak-anak sebelumnya ada yang tahu? Oke deh, biar kita belajarnya lebih apa ya istilahnya? Bukan relax, biar kalian tuh belajar tuh ya udahlah gitu. Maksudnya kalian tuh tahu gitu tujuan kalian mau belajar tuh. Nah, di sini Bapak mau sedikit ngasih gambaran ya tujuan dari kita belajar sistem informasi geografis ini. Nah, kurang lebih teman-teman ada 5 tujuan dari materi ini ya. Yang pertama itu kalian dapat memahami terkait pengertian sistem informasi geografis beserta perkembangannya. Jadi nanti dari pengertian sekaligus perkembangan dari waktu ke waktu terkait sistem informasi geografis ini dapat kalian pahami. Terus yang kedua itu kalian bisa memahami komponen aplikasi dan juga keuntungan dari sistem informasi geografis ini. Yang ketiga, memahami lagi terkait jenis data yang sering digunakan dalam SIG. Terus yang keempat, itu nanti kalian bisa memahami proses SIG. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan praktek ya, bagaimana terkait penerapan sekaligus proses sistem informasi geografis. Nah, yang kelima, sekaligus terakhir itu ada menganalisis. Nah, itu Berarti minggu depan sore toh? lah, kita kan sekolah kita ada kan komputernya. Nanti kita langsung ke komputernya, tenang, udah bapak booking pokoknya. Nah, terus manfaat dari materinya, anak ya, meskipun bapak tahu hanya sebagian ya dari kalian yang antusias buat pelajaran ini, karena nggak semuanya mau menjadi guru, apalagi geografi gitu ya. Nah, tapi seenggaknya kalian tahu apa aja sih manfaat yang akan kalian dapat kalau ngerti dan paham terkait materi ini. Nah, yang pertama itu bisa memahami hubungan antara lokasi dan fenomena di bumi. Ya, jadi kalian itu bisa memahami lokasi suatu daerah dan juga fenomena di bumi. Misalkan kalau lokasi tersebut berada di lereng-lereng yang curam, terus di bawahnya ada pemukiman, bisa menganalisis dan juga bisa mengetahui fenomena apa yang terjadi, baik itu mau bencana ataupun yang lainnya. Jadi kalian bisa memahami hubungan antara dua lokasi dan fenomena di bumi tersebut. Nah, lalu yang kedua itu melatih kemampuan berpikir dan analisis kalian. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengambil data, kalian juga di situ akan menganalisis ya dari data yang sudah kalian ambil. Lalu yang ketiga itu membantu mengambil keputusan sehari-hari. Nah, contoh paling simpelnya itu anak-anak bisa nanti kalian yang sering kalian pakai itu adalah Google Maps ya. Nanti kalian bisa menganalisis rute paling cepat kalian dari satu lokasi ke lokasi yang ingin kalian tuju. Nah, lalu yang keempat, relevan dengan teknologi yang digunakan sehari-hari. Ya, tadi sudah Bapak sebutkan salah satu contoh aplikasi yang sering kalian gunakan, yaitu Google Maps. Nah, lalu yang kelima itu memberikan wawasan tentang peluang atau karir masa depan. Lalu yang keenam itu meningkatkan pemahaman tentang lingkungan dan kebencanaan. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi. Kayaknya kayak ini. Oke, sebentar anak-anak, PT-nya ternyata error. Tapi BPT-nya keren banget Bapak.
sistem informasi geografis ini berasal dari gabungan 3 kata, sistem, informasi, dan geografis. Nah, dari ketiganya ini kita dapat memahami bahwa sistem informasi geografis itu adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dan dalam sudut pandang ke ruangan. Nah, sebelumnya di sini anak-anak udah pernah belajar pakai radio? Belum. Nah, mungkin nanti bakal belajar ya sama siapa gurunya? Sama Bulia. bukannya Pak Fatih ya kalau nggak salah. Nanti kalian bakal ketemu ya materi penginderaan jauh sama Pak Fatih. Nah, nanti disimak aja. Nah, kenapa Bapak bahas sedikit tentang penginderaan jauh? Karena penginderaan jauh sama SDG itu ibaratnya kayak pinang di belah dua gitu. Itu dua-duanya mirip ya. Kalau cuman beda fungsinya aja. Kalau penginderaan jauh itu adalah proses pengambilan datanya. Kalau SDG adalah proses pengolahan datanya. Betul dari kata Trisha ya. Oh, berarti sama beda tujuan gitu. Iya. Sama tujuannya sama. Iya, tujuannya sama, tapi tadi bagiannya beda ya. Kalau tadi PJF itu di awal, nah makanya sebetulnya SGG ini lebih tepatnya dikenalkan kepada kalian itu setelah materi PJF, betul sekali. Nah, jadi SGG itu merupakan sistem khusus untuk mengolah database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Data SGG banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh nih. Dari citra penginderaan jauh. Nah, terus semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Jadi singkatnya SDG itu merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis atau wilayah tertentu. Nah, oke, komponen-komponen SDG. Nah, di sini SDG itu dibentuk oleh komponen-komponen yang saling berkaitan. Nah, kurang lebih ada 3 komponen penting dalam SDG. Nah, itu yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Ya, kalian udah pasti tahu lah hardware itu yang kayak gimana. Nah, terus ada perangkat lunak atau software. Nah, software atau perangkat lunak itu kalau tadi hardware itu bendanya, ya kayak CPU, monitor, ya, itu adalah hardware. Kalau software itu adalah perangkat lunaknya. Itu adalah aplikasinya. Nah, aplikasinya itu untuk pengerjaan SDG itu ada banyak macamnya ya, anak-anak. Nah, kalau di sini Bapak ngambil contohnya ada QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Nah, nanti di pekan depan kita akan praktek menggunakan ArcGIS karena aplikasinya kebetulan sudah ada di masing-masing komputer di lab komputer sekolah kita gitu. Oke, lalu yang ketiga itu manusia atau kita sendiri ya sebagai user atau brainware. Itu kita sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Nah, komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Oke, nah selanjutnya itu ada tahapan kerja SDG. Nah, kita lanjut pada tahap kerja SDG. Tahapannya itu kurang lebih ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu tahapan input, tahapan pengolahan data, dan yang terakhir adalah tahapan output. Nah, yang pertama tahapan input. Tahapan pertama dalam tahapan kerja SDG adalah penginputan. Nah, penginputan ini terdiri dari sumber data dan proses pemasukan data. Nah, ini mungkin anak-anak bisa lihat ya, di sini ada salah satu contoh data mentah ya, ini dari peta RBI ya. Mungkin anak-anak udah sempat lihat peta ini ya ketika kelas kartografi dengan Bu Yuna mungkin semester lalu. Nah, jadi ini salah satu tahapannya itu yang pertama itu adalah sumber data. Kita harus menyiapkan dulu data-data yang akan kita input ke sistem SDG ini. Nah, data-data tersebut bersumber dari data penginderaan seperti citra, baik citra foto maupun citra non foto, data foto udara, dan data citra satelit. Nah, lalu data tetris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, dan berbagai lainnya. Lalu yang selanjutnya juga ada data peta. Biasanya sudah dalam bentuk peta digital ya, kayak yang tadi sudah Bapak tampilkan itu versi digitalnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah data tadi dikumpulkan, selanjutnya adalah memasukkan data. Nah, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam
aplikasi SIG. Nah, ada dua jenis data yang bisa diinput ke dalam sistem informasi geografis tersebut. Nah, yang pertama itu adalah data spasial. Data spasial itu adalah data informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan penyiaman atau scanning. Nah, biasanya digitasi itu kita manual ya. Kita digitasi dari peta, misalkan peta yang sudah ada, itu lalu kita digitasi manual secara digital, ataupun kita penyiaman atau scanning. Nah, penyiaman ini biasanya diambil dari peta yang di dalamnya sudah ada datanya, atau tadi bisa sebut SHP gitu ya. Jadi tinggal kita scan di dalam aplikasi tersebut, nanti langsung keluar data-datanya. Nah, ini contoh dari data spasial. Ini hasil digitasi jalan dari peta rupa bumi yang tadi di awal Bapak perlihatkan. Jadi yang diambil itu hanya jalannya aja ya, yang merah-merah ini. Nah, lalu di sebelah kirinya itu ada data dari masing-masing jalan ini. Jadi garis pertama itu bentuknya apa, polilen, terus keterangannya apa, nah, gitu ya. Lalu selanjutnya setelah input, masih ada masih di input ya. Tadi kan ada proses penginputan data spasial. Nah, lalu yang kedua adalah proses memasukkan data atribut. Nah, data atribut ini adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena atau informasi yang ada di permukaan bumi. Nah, data atribut satu objek dapat berupa data kuantitatif ataupun kualitatif. Data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Nah, lalu yang kedua itu data kualitatif. Itu contohnya bisa seperti peta tata guna lahan, seperti data pemukiman, sawah, kawasan industri, tegalan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan. Kalau data kuantitatif itu berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai objek, gitu ya. Nah, lanjut ke tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada sistem informasi geografis, barulah kita mulai tahapan pengolahan data ya. Nah, tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru ya. Jadi kalau misalkan tadi kita inputnya peta rupa bumi ya, itu kan banyak banget informasi di dalamnya. Ada jenis penggunaan lahan, ada jalan-jalan, dan ada ataupun istilahnya lokasi area padat penduduk dan non padat penduduk. Nah, dari situ tinggal kita ambil basis data yang mana yang mau kalian gunakan sebagai untuk kalian olah dalam sistem informasi geografis ini. Contohnya kayak yang tadi, kalian cuma mau ngambil jalan-jalannya aja, itu bisa diambil hanya jalannya saja. Bapak mau nanya? Iya, boleh. Emang anak SMA harus belajar ini apa? Aku kayaknya susah banget. Oh, ini teorinya aja susah. Sebenarnya kalau kita praktik itu lebih gampang ya. Kenapa? Sebenarnya kalian nggak diharuskan wajib banget menguasai ini. Seenggaknya kalian tahu gitu, karena ini kelas geografi ya. Bapak mengerti pasti ada beberapa dari kalian yang bakal masuk ke jurusan geografi, entah itu ilmu murni ataupun pendidikan. Nah, nanti itu bakal kepake banget ketika perkuliahan kalian. Nah, jadi seenggaknya kalaupun kalian belum mahir banget, kalian udah ngerti basicnya gitu ya. Oke, jadi nanti ketika kalian kuliah, kalian bisa lebih unggul daripada mahasiswa yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah tahap keluaran atau output. Nah, kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menjadikannya. Ya, jadi dari data hasil yang kalian ambil itu bisa kalian Jadi kalau peta rupa buminya itu sudah kalian olah ke dalam satu bentuk, itu bisa kalian keluarkan hasilnya menjadi peta lagi ataupun bentuk visual lainnya. Nah, kalau ini tadi dari peta rupa bumi jadi awalnya peta, hasil akhirnya adalah peta lagi. Nah, tapi ini lebih spesifik anak-anak. Yang awalnya peta rupa bumi ini dispesifikkan menjadi peta penggunaan lahan. Dan lebih spesifik lagi tempatnya, yang awalnya satu kabupaten atau satu provinsi itu jadi hanya satu kecamatan, gitu ya. Oke. Nah, ini untuk analisis
tidak Bapak ajarkan di pertemuan ini ya, karena ini cukup memakan waktu yang sangat panjang. Jadi kita bahas di pertemuan depan saja, sekaligus kita praktek di lab komputer. Nah, adapun terakhir Bapak mau menampilkan sedikit video ya, barangkali dari pemaparan Bapak yang tadi Bapak langsung sampaikan, anak-anak masih sedikit kebingungan. Bapak akan mencoba memberikan sedikit materi ya, supaya memberikan sedikit video supaya anak-anak bisa lebih memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Oke, silakan ditonton ya. Ini dari mahasiswa UPI Pendidikan Geografi. Ternyata kamu menggunakan Google Map untuk mengetahui informasi suatu tempat atau mencari rute tercepat menuju lokasi yang ingin kamu tuju, sehingga terlihat mana rute yang akan kamu lalui, atau melihat kondisi lalu lintas apakah macet atau enggak. Nah, secara tidak langsung teman-teman telah menggunakan sistem informasi geografis dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bersama saya Gunawan, mahasiswa pendidikan geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Dan dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sistem informasi geografis. Seperti yang sudah kita singgung di awal, bahwa peta digital seperti Google Map sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari hal tersebut, sehingga kita bisa mengetahui informasi yang kita butuhkan. Nah, seperti itulah gambaran sistem informasi geografis atau SIG. Kalau kita lihat berdasarkan kamus geografi, yang dimaksud SIG atau sistem informasi geografis adalah penyimpanan data geografis yang disimpan dalam bentuk digital di komputer, didukung dengan kapasitas komputer yang modern, sehingga jumlah informasi yang didapat yang disimpan sangat banyak. Nah, data tersebut diperbarui kemudian dianalisis. Perkembangan SIG sangat terkait dengan penginderaan jauh yang tentunya terus-menerus memberikan informasi terbaru tentang kondisi permukaan bumi. Secara sederhananya, SIG dapat dipahami sebagai integrasi teknologi dan data spasial yang menghubungkan berbagai data lain untuk kemudian digabungkan, dipetakan, dan dianalisis. Nah, melalui SIG kita bisa mengetahui lokasi suatu wilayah, kondisinya bagaimana, trennya, polanya, hingga kepada sebuah pemodelan. Nah, sebagai sistem SIG ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan ada 3 ya, kalau yang dijelaskan ada 4. Nah, data-data dalam sistem informasi geografis yang dimasukkan adalah berupa data spasial atau data keuangan dan juga data atribut atau penjelasan. Kalau teman-teman menggunakan Google Map, pasti akan ada titik lokasi atau titik koordinat. Nah, itu namanya data keuangan atau data spasial. Nah, informasi di dalamnya itu data atribut, sehingga teman-teman secara tidak langsung bisa mengetahui di mana lokasinya dan informasi apa aja yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, data-data tersebut berasal dari citra penginderaan jauh, kemudian dari peta-peta sebelumnya atau peta dasar, bisa juga dari pengukuran lapangan serta data-data lainnya yang mendukung. Beberapa contoh produk sistem informasi geografis diantaranya adalah peta lahan kritis Belitung Timur seperti dalam peta ini. Nah, dengan peta ini kita bisa tahu wilayah mana yang sangat potensial kritis hingga sangat kritis. Nah, sudah terbayangkan? Jadi, dengan sistem informasi geografis, analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien serta dapat diubah secara cepat dan tepat. Oke, nah itu untuk videonya ya. Yang terakhir, materinya sudah selesai. Ada yang tidak bertanya? Iya, tidak Pak. Tidak Pak. Tidak? Oke. Karena
maka kita cukupkan saja ya untuk pertemuan kali ini. Bapak nggak mau ngasih tugas seperti guru-guru yang lain. Bapak hanya meminta anak-anak tolong untuk coba nonton YouTube ya, tutorial cara menggunakan ARGIS ya. Nanti Bapak bakal kirimkan link referensinya juga nanti ke ketua kelas ya. Nanti silakan teman-teman ditonton ya, diselingi ya, sembari anak-anak nonton podcast ya, diselingi lah sama nonton tutorial menggunakan ARGIS gitu. Oke? Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata ataupun penyampaian materinya nih yang kurang dapat dimengerti oleh anak-anak ya. Semoga dengan tadi bantuan dari video ya, anak-anak bisa lebih paham apa itu sistem informasi geografis. Karena anak-anak sudah mendapatkan materinya, kurang lengkap sekali kalau kita nggak praktik ya. Jadi tolong dipersiapkan jiwa dan raganya ya, sekaligus jangan lupa nanti ditonton video tutorialnya supaya pertemuan besok bisa langsung praktek gitu. Oke, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.